selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Biarlah pagi ini kita boleh sama-sama menikmati hadirat Allah. Dan biarlah hadiratnya memberikan sukacita bagi kita semua. Amin. Saya persilakan kita semua bangkit berdiri. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami membawa hati kami Tuhan. Kami membawa sembah kami. Kami membawa syukur kami di hadapan Tuhan pagi ini. Kami berterima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kalau pagi ini kami sehat, kami kuat. Semua karena Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami Tuhan. Dan biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami boleh menikmati hadirat-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah hikmat-Mu turun, tambah-tambahkan Tuhan. Dan biarlah apa yang disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Roh Kudus ambil alih ibadah kami. Biarlah berjalan sebagaimana mestinya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kami membawa rindu kami Tuhan. Biarlah Engkau menerima setiap penyembahan kami pagi ini Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Sama-sama kita angkat pujian ini dengan kesungguhan hati kita katakan. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah
selalu bersamamu Yesusku. Izinkan kami Tuhan, izinkan menyenangkan hatimu Tuhan, menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati kami Tuhan, hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, lagi dengan sungguh katakan, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah dengan penuh, dengan penuh, dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Oh Tuhan, mari kita sembah Tuhan pagi hari ini. Kami mau tinggikan Tuhan pagi hari ini, sebab hanya Tuhan saja yang layak dipuji, yang layak disembah. Oh Tuhan,
terimalah setiap korban syukur kami Tuhan. Biarlah setiap penyembahan kami Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dahsyat Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain. Amin Tuhan. Yang harum dan sejati di hadapan-Mu Tuhan. Tatamu Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hati. Amin Tuhan. Sebagai penyembahanku, katakan dengan sungguh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Bapa. Amin Tuhan. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku.
bersyukur bagi Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Yeay, haleluya. Ku mau tetap bersyukur, katakan, senantiasa bersyukur, amin. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu Tuhan. Lebih sungguh katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hey. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, amin. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujian kami Tuhan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, katakan, akan ku pikul salib. Cukup kasih setia-Mu Tuhan, kasih setia-Mu ku bertahan. Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, amin. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan dengan iman kita, yuk. Akan kupikul salib-Mu, cukuplah kasih setia Tuhan bertahan. Kau buatku, teguhkan imanku. Akan kupikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu, ku bertahan. Kau buatku, teguhkan imanku. Sekali lagi katakan, akan kupikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu, ku bertahan. Kau buatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. 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 Satu kali lagi dengan sungguh katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan kita baik, amin. Dialah benteng kehidupan dalam hidup kita untuk menghadapi setiap apapun yang ada di depan. Haleluya. Berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar, amin Tuhan. Tangan-Mu menopangku,
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Persembahan boleh dijalankan. Selasa ini, ibadah kaum wanita akan diadakan secara online. Jemaat dapat mengikuti ibadah kaum wanita di YouTube Gereja Petra Makassar jam 5 sore. Hari Jumat ada ibadah pujian dan penyembahan jam 7 malam. Mari datang untuk menerima lawatan Allah. Bagi seluruh jemaat Allah, hadirlah ibadah minggu yang akan diadakan sebanyak 2 kali pada jam 9 pagi dan jam 6 sore. Kami juga mengundang bagi para jemaat agar membawa anak-anak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ibadah Petra Kids yang akan diadakan pada hari Minggu jam 9 pagi bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat yang belum bergabung dalam klik, kami mengundang saudara-saudari sekalian untuk terlibat dalam klik yang ada. Melalui klik ini, kita akan saling mendoakan, menguatkan, dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Saya akan membacakan beberapa tambahan pengumuman. Yang pertama, saudara bisa lihat di layar belakang. Itu ada klik gabungan hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 jam 7 malam di gereja ini. Jadi tujuan dari acara ini adalah membangun hubungan kekeluargaan antara leader-leader gereja, pelayan-pelayan dan jemaat. Jadi kami mengundang dengan penuh kasih jemaat yang belum terlibat dalam klik boleh datang hari Rabu jam 7 malam di tempat ini. Kemudian hari Jumat, saudara juga bisa lihat di belakang ada worship prayer yang akan dilayani oleh Pendeta Dedi bersama tim PW. Sekali lagi kami mengundang buat semua jemaat untuk hadir pada hari Jumat jam 7 malam di tempat ini. Dan yang terakhir, ibadah youth harap diperhatikan bagi anak muda. Ibadah youth Sabtu ini itu akan dialihkan ke berbagi takjil tanggal 15 di gereja. Jadi kami mohon kerjasamanya untuk pemuda bisa hadir, sama-sama nanti kita berbagi takjil gratis kepada saudara kita yang menjalankan ibadah puasa. Iya, itu saja pengumuman dari kami. Kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, mari bergabung dalam ibadah kami yang sudah ditayangkan tadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi dengan firman Tuhan. Rancangan-Mu indah Tuhan. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Dengan kesungguhan hati kita naikkan pujian ini. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Amin Tuhan. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu.
bagiku tak terbatas oleh pikiranku. Katakan, Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. amin Tuhan. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak Sabar, silakan kita semua bangkit berdiri. pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu oh Tuhan, Indah indah tak bagi terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu Firman-Mu, amin, kami penuhi sumber sumber kekuatan, kekuatan. Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik, Kau terbaik bagiku. Kami berterima kasih karena Kau hadir di tengah-tengah kami, di mana 2-3 orang memuliakan Engkau. Engkau beracara, Kau berkarya di tempat ini. Kami membutuhkan firman-Mu ya Tuhan. Sebab firman-Mu yang akan menumbuhkan, mengokohkan iman kami. Sehingga segala sesuatu bisa berubah. Tapi kami tetap karena firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami semuanya. Roh Kudus Engkau yang menolong kami untuk bisa menangkap
dengan benar firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus juga menolong hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus kami tidak bisa memahami kehendak Allah. Biarlah Roh Kudus berkarya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Jangan dulu duduk jabat tangan kiri kanan. Minimal 5 orang bilang Yesus ada di tengah-tengah kita. Aha, haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ya. Ya mungkin saudara heran kenapa muncul terus ini di Limbogi. Saudara, saya ada di sini ya pertama memang rancangan Tuhan. Tetapi karena tanggung jawab juga ya sebagai koordinator misi seluruh Indonesia, ya kami punya tanggung jawab juga ya untuk melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Saudara, begini saudara, tema kita repair atau perbaikan. Ya, perbaikan itu diperlukan ya. Dalam rumah tangga pun kadang tidak terpikir kita bahwa butuh perbaikan-perbaikan di dalam rumah tangga. Perbaikan di dalam komunikasi, perbaikan di dalam karakter ya. Itu sangat dibutuhkan. Di dalam bisnis, saudara pasti ngerti ya, di dalam bekerja. Kalau saudara ingin lebih baik saudara ke depan, butuh ada perbaikan-perbaikan. Tanpa ada perbaikan, tidak ada kemajuan. Makanya penting, hidup ini terus ada perbaikan. Dan saudara, gereja pun demikian. Gereja perlu ada perbaikan-perbaikan dalam segala hal. Tanpa perbaikan, maka sesungguhnya kita ketinggalan, saudara. Dunia ini setiap detik berubah. Pengetahuan berubah. Teknologi setiap detik ada perubahan. Saudara. Nah, sementara kita tidak berubah, berarti sesungguhnya kita ketinggalan. Saudara. Saya ada melihat pengusaha-pengusaha punya toko besar dulu. Tetapi bisnis berubah, dia mengelola bisnis dengan cara 50 tahun lalu. Tahu saudara yang terjadi? Dia tertinggal saudara. Hebat, ya, tapi pola pikirnya, sistemnya lama, akhirnya dia tertinggal. Salah satu yang penting kita jaga dan perbaiki saudara adalah tujuan hidup kita. Saudara, ini penting ya. Tanpa sadar kadang-kadang tujuan hidup kita udah melenceng dari yang Tuhan kehendaki. Tujuan hidup kita. Saya beritahu kepada saudara, saya nasihati anak saya juga. Tujuan hidupmu, hidup kita bukan untuk sukses. Bukan untuk menjadi berhasil, kaya, dan punya segalanya. Saya nasihati anak saya, saudara. Tujuan hidupmu jangan itu. Tetapi tujuan hidup kita, saudaraku, yang sesungguhnya yang Tuhan kehendaki, supaya kita memuliakan Dia dengan melakukan kehendak-Nya. Sampai kita menjadi serupa dengan Dia. Katakan amin. Saudara, ketika tujuan hidup kita kesuksesan, ketenaran, kekuasaan, maka akan berujung dengan penderitaan, kehancuran. Gak ada lain. Mengapa? Karena tujuan hidup kita tidak selaras dengan tujuan Allah menciptakan kita.
Sebagian orang Kristen tidak ngerti, saudaraku. Saudara, kalau saudara perhatikan hidup ini, saudara, seperti itu ya. Ya, jadi banyak orang yang tidak sadar, ya, sedang mengejar yang salah, saudara, tujuannya dalam hidup ini. Punya tujuan yang salah. Orang mengejar posisi kedudukan. Mati-matian dengan cara apapun dia kejar. Karir dia kejar, saudara. Popularitas dengan harapan hidup akan lebih baik. Hidup akan bahagia. Hidup akan menikmati kepuasan. Dia akan puas ketika mencapai sesuatu. Itu tujuan yang salah. Ya. Ternyata setelah dia mendapatkan itu semua, harta, kedudukan, karir yang baik, tidak mendatangkan damai sejahtera, saudara. Tidak mendatangkan kepuasan bagi dia. Ya, kenyataannya seperti itu, saudara. Tidak mendatangkan kepuasan, saudara. Banyak orang begini, ya, saudara, dia punya tujuan supaya dia menjadi terkenal. Ada orang-orang yang jadi artis, dia mati-matian dengan apapun cara sehingga dia jadi terkenal, benar-benar dia terkenal. Harapannya ketika dia terkenal, dia bisa menikmati hidup ini, dia bisa bahagia, dia puas. Ternyata, saudara, setelah dia menjadi artis terkenal, dia tidak puas. Makanya banyak artis terjebak dengan berbagai hal yang jahat. Mereka cari kepuasan lagi lewat gaya hidup. Ternyata gagal, tidak menikmati kepuasan. Mereka cari kepuasan dengan berbagai kesenangan. Dari satu kesenangan ternyata tidak ada kepuasan. Ada orang mempunyai cita-cita menjadi orang sukses, berhasil. Dia pikir karena dunia ini memframing orang ya. Yang penting sekarang uang. Kalau kamu banyak uang, kamu bisa segala-galanya. Dan dia berusaha mengejar itu. Sampai benar-benar dia mendapatkan itu. Dia menjadi orang kaya, saudara. Yang punya segala-galanya. Sebut apa saja dia bisa penuhi. Tetapi setelah dia mencapai titik itu yang dia harapkan, dia benar-benar kaya. Semua dia bisa beli. Ternyata, saudaraku, fata morgana. Saudara tahu fata morgana? Fenomena alam di padang gurun. Di padang gurun itu biasanya orang melihat ada genangan air, saudara. Dan orang kejar, ada genangan air. Mereka ramai-ramai tiba di tempat itu, ternyata kosong. Oh, di sana. Mereka kejar lagi, ternyata fata morgana. Saudara. Fata morgana, saudara. Kenyataannya banyak orang yang sudah, bahkan saudara tahukah saudara, kalau saudara baca berita-berita, ada begitu banyak artis yang sangat terkenal, tetapi hidupnya menderita, saudara. Tidak puas. Dan tidak sedikit mereka mati sia-sia, saudara. Bunuh diri. Jangan mengejar yang di dunia ini, karena semua yang di dunia ini bagai fata morgana, saudara. Semua, sebut apa saja yang di dunia itu. Begitu banyak orang fokus hidupnya. Oh, kalau begitu pendeta nggak perlu usaha, nggak perlu bekerja. Saudara harus bekerja dan mati-matian tenaga saudara harus bekerja juga. Sebab orang malas tidak boleh diberi makan. Saudara harus memikirkan, tetapi bukan itu yang menjadi tujuan. Atau bukan itu yang menjadi motivasi. Bukan itu yang menjadi pendorong kita. Sebab saudaraku, ternyata semua itu sia-sia, saudara. Begitu banyak orang fokus hidupnya pada perkara-perkara yang di dunia ini yang sementara.
tapi fokus hidupnya di situ. Fokus hidup pada kesuksesan, karir saudaraku, kekayaan. Saudara, kadang kesuksesan, kekayaan, ketenaran bukan berkat saudara, tetapi menjadi kutuk bagi dia. Saudara, kita harus tahu saudaraku, setelah sukses, karirnya tinggi, justru dia jauh dari Tuhan. Saudara. Justru hidupnya pergi di dalam dosa. Setelah dia memiliki keuangan yang besar, kekayaan, punya penghasilan besar, di situ dia menjauh dari hadirat Tuhan. Saudara, Lot mengejar fata morgana, saudara. Fata morgana. Jadi Lot, saya bacakan ya 1-2 ayat. Lalu Lot di dalam Kejadian 13 ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatlah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan. Seperti taman Tuhan, saudara. Alkitab mencatat seperti taman Tuhan. Dan Lot mengejar itu, saudara. Waktu Abraham bicara kepada Lot, karena ada pertengkaran saudaraku, antara karyawan Lot dengan karyawan Abraham. Itu sering bertengkar karena lahan untuk memberi makan ternak. Dua-dua ini kaya saudara. Ya seperti itu kenyataannya saudara. Mereka bertengkar. Abraham melihat ini tidak sehat. Abraham punya spirit yang baik saudara. Dia melihat ini tidak sehat. Dia panggil Lot dan dia mulai bernegosiasi dengan Lot. Abraham bilang, Lot, kayaknya tidak baik ini, kondisi ini. Karyawan kita sering bertengkar. Lama-lama kita juga bermusuhan. Sebaiknya kita pisah. Jangan satu tempat. Begini Lot, kamu pilih di mana kamu suka. Kalau kamu ke sana, saya ke sana. Saudara, Abraham punya hati yang luas. Dan dia bergantung kepada Tuhan. Bukan kepada kondisi keadaan. Lot bergantung kepada situasi yang dia lihat. Dan dia melihat lembah Sodom seperti taman Tuhan. Dan dia berlari ke sana. Dia mengejar di sana. Saudara tahu apa yang dia pikirkan? Dia pikir aku akan lebih di sana. Dan ternyata saudaraku, kehidupan Lot berakhir sangat menyedihkan. Dia kehilangan keluarga saudara. Yang paling berharga keluarga. Dia kehilangan. Dia kehilangan seluruh hartanya. Fata morgana saudara. Saudara, berapa banyak orang mengejar hal yang sementara. Ada begitu banyak orang saudara mengejar itu. Biarlah kita punya kesadaran bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak pernah akan memuaskan hidup saudara. Tidak akan pernah. Sebab itu fata morgana. Seorang wanita saudaraku, dia tertarik dengan pria yang kaya, pria yang ganteng. Dan dia menikah saudara. Dan dia berpikir saya akan bahagia, hidup saya akan terpuaskan. Karena punya pasangan yang gagah, yang kaya raya. Setelah dia menikah saudara, ternyata dia kecewa. Kaya, ganteng, tapi tidak punya perhatian saudara. Dia tidak tulus mengasihi. Dia pikir-pikir tidak bisa dilanjutkan. Barusan tadi malam ada orang yang komunikasi dengan saya. Pak Pendeta, hidup saya susah. Saya akan memutuskan hari ini. Saya akan gugat cerai suami saya. Orang ini saya kenal baik saudara. Saya coba nasihati, saya bilang nantilah kita ketemu, saya ketemu suamimu juga.
Saudara, dia bukan orang susah secara keuangan. Bukan. Ini perlu kita menyadari, saudara. Tujuan hidup itu penting. Ya, saudara, orang bekerja mati-matian berharap seperti itu, saudara. Ternyata dia mengalami yang sebaliknya. Semenarik apapun dunia ini, saudara, tidak akan memberi kepuasan kepada saudara. Sebut apa saja yang di dunia ini. Seorang yang paling hebat, saudaraku, yang kayanya luar biasa adalah Salomo. Kalau saudara baca kisah Salomo, saudara akan ternganga-nganga. Gila banget hidupnya, saudara. Siapa tidak kenal Salomo? Salomo itu luar biasa. Dia diberi hikmat oleh Allah. Dan dia raja yang sangat dikagumi, saudara. Raja yang sangat kaya. Tetapi saudara tahu kehidupannya menyedihkan. Salomo. Apa yang tidak ada pada Salomo? Semua kenikmatan di dunia ada. Dia nikmati. Semua yang terbaik di dunia dia miliki. Salomo bangun istana, saudara, 13 tahun. Pondasinya dari batu-batu yang mahal. Dari berbagai kerajaan. Dia bangun 13 tahun. Kalau saya bangun 13 tahun wajar. Karena tidak ada duit. Tapi Salomo bukan karena tidak ada duit. Tetapi saking megahnya dia bangun. Detail, waduh. Ya mungkin Vera juga bisa bantu Salomo. Desain interiornya. Dilapisi emas, saudaraku. Dengan kayu-kayu dari berbagai kerajaan, saudaraku. Wah, hidupnya minta ampun, saudara. Minta ampun, luar biasa. Saudara, tetapi saudara, apakah dia puas? Ternyata fata morgana. Jadi jangan saudara berpikir ini pengejaran saya, ini tujuan hidup saya. Zong, saudara. Penderitaan, kekecewaan di sana. Ya. Sudah terlalu banyak orang yang punya tujuan hidup yang salah, saudara. Ya, sebagian karena nggak tahu untuk apa dia ada di dunia. Tetapi hari ini kita belajar sedikit ya, biar merubah pola pikir kita ini. Ini yang banyak menghambat kita mengalami kasih kuasa Tuhan, pola pikir. Mindset yang terbangun, saudara. Pola pikir. Itu ngeri kalau pola pikirnya salah, saudara. Mengapa gereja banyak pecah, bertengkar? Karena ini, saudara. Pola pikir, bisnis, segala sesuatu dihitung. Ini ya, pola pikir. Jadi berebutan soal aset. Kenapa? Mindset. Masalahnya di sana. Tapi kita tidak membahas itu. Nanti mungkin berikut saya akan khotbah tentang pola pikir, saudara. Semenarik apapun, saudaraku, tidak akan memberikan kepuasan. Yohanes 4 ayat 13 sampai 15. Dikatakan begini. Jawab Yesus kepadanya. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Yesus sedang berbicara kepada seorang wanita yang sudah menikah 5 kali. Dan yang kelima, kumpul kebo. Dia tidak mau nikah lagi karena daripada saya nikah. Sekarang banyak orang pilihan hidup begitu. Gak usah nikah, kita nikmati saja. Nah itu yang kelima. Dia ketemu dengan Yesus dan Yesus berkata begini, dia sedang menimba air di sumur, saudaraku. Karena setiap hari dia harus timba, Dan Yesus berkata begini, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Yesus menjelaskan satu kebutuhan. Yesus menggambarkan sebagai air
Air itu saudara kebutuhan pokok manusia. Jangan lupa yang sederhana itu adalah air. Bukan capcay, bukan babi panggang. Saudara, kemarin saya mau makan, saya tanya, berapa babi torenya? Dia lihat kecil, dia sebut angka 100.000. Gak jadi saya makan. 100.000. Saudara, barang siapa minum air ini, Yesus sedang menjelaskan. Yesus itu kalau bikin perumpamaan, aduh saudaraku, begitu jelas dan sangat penuh dengan nilai saudaraku. Kenapa dia gambarkan air ini? Karena wanita itu sedang menimba air. Dan wanita ini tahu air itu kebutuhan utama dia. Setiap hari dia harus timba. Makanya Yesus bilang, kalau kamu timba air ini, seberapa banyak pun kamu akan haus. Yesus sedang menggambarkan, sedang membuka pola pikirnya. Hei, semua yang di dunia ini yang kamu timba, yang kamu usahakan setiap hari, tidak memuaskan kamu. Sampai pada titik itu kamu haus lagi. Berapa banyak orang menaruh target, tahun depan saya akan punya penghasilan 1M. Setelah dia punya 1M, apakah dia puas? Enggak. Dia terus. Dan mengapa orang terkaya di dunia masih serakah, saudara? Masih melakukan bisnis yang curang, kotor. Kenapa? Karena tidak puas. Karena di sini tidak terpuaskan. Tidak peduli dia orang Kristen yang rajin ibadah atau tidak. Kalau dia punya pola pikir salah, tujuan hidupnya untuk kepuasannya, maka dia tidak pernah puas. Saudaraku. Jadi saudaraku, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi, haus lagi. Saudara, semua kesenangan di dunia ini tidak mendatangkan kepuasan sama sekali, karena engkau akan haus lagi. Yesus sedang menjelaskan dasar yang sangat penting bagi wanita itu, saudara. Yesus sedang menunjukkan arah hidup bagi wanita ini. Tujuan hidup. Ya, wanita ini setiap hari timba air dengan minum, besok haus lagi. Wanita ini mencari kepuasan, saudaraku, di dunia ini dari satu pria ke pria yang lain. Tetapi sekarang kan ada pria juga mencari kepuasan dari satu wanita ke wanita lain. Sama, saudaraku. Orang mencari kepuasan dari satu kekayaan kepada kekayaan yang lain. Ternyata tidak pernah memberi kepuasan sejati. Dan wanita, Yesus bilang, apapun, berapa banyak pun kamu usaha, tetap kamu haus lagi. Tetapi Yesus memberi jawaban bagi wanita ini. Ayat 14, mari kita baca bersama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Minum air yang akan kuberikan kepadanya. Apa dia bilang? Dia tidak akan haus untuk apa? Selama-lamanya. Artinya apa? Yang dari Tuhan permanen. Katakan amin. Yang dari dunia ini semua tergantung keadaan, situasi dan pilihan di tangan kita. Tuhan hanya menawarkan air itu, saudara. Tapi kita yang akan memilih mengejar yang di dunia ini atau mengejar Tuhan, air yang dari surga, saudara. Ya, barang siapa minum air ini, ia tidak akan haus lagi. Ya. Ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, nah ada ketambahan ya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus memancar sampai kehidupan yang kekal. Tujuan dari kehidupan kekal. Jadi saudara, bukan hanya untuk di dunia. Wanita ini setiap hari dia haus, dia timba, dia haus.
dia cari kepuasan di sana, dia cari hiburan di sana, dia cari kesenangan di sana. Dia haus. Bukankah kadang-kadang kita terjebak dengan kehidupan seperti wanita ini, saudara? Ya, wanita ini mencari kepuasan, saudaraku. Ternyata tidak ada. Ada banyak, saudara, begini. Ada banyak orang kelelahan, capek, rusuh, ribut, jenuh karena berusaha menimba air dari dunia ini, saudara. Karena tujuan hidupnya menimba air di dunia ini. Hanya itu, saudaraku. Di situ banyak kerusuhan, di situ banyak kekecewaan, banyak kepahitan, banyak sakit hati di sana. Karena tujuan hidup salah. Ya, ada orang-orang yang sampai putus asa karena berusaha menimba air. Sekarang banyak wanita dioperasi karena ingin memuaskan dirinya. Hidung yang pesek dikasih mancung. Hidung yang mancung dikasih pesek. Mata yang sipit dikasih besar. Ada yang mata besar dikasih sipit. Bibir yang tipis dikasih dower. Ada tuh bibir sampai nyeleneh gitu. Gak puas. Dia cari kepuasan dengan mengoperasi dirinya. Tetap gak puas, saudaraku. Ada temannya istri saya sudah berapa kali operasi. Tapi bukan di Senggang, di kota lain. Saudaraku. Dan minta maaf, saya lihat bukan tambah cantik. Tapi saya lihat, kok saya bilang sama istri saya, loh dia ini ya? Iya, loh karena tidak secantik dulu. Ternyata yang original itu top. Kasih tahu kiri kanan, yang ori saja deh. Suami-suami bilang sama istri itu, jangan kau rubah hidungmu nah. Selain berbahaya, dompet. Kenapa? Orang begitu rupa membeli jam tangan, gak puas ganti. Karena dia ingin puas. Tas dan lain-lain. Kenapa? Ingin kepuasan sesungguhnya, tetapi apakah pernah puas? Gak pernah, saudaraku. Mengapa gak pernah puas? Karena itu air dari dunia ini. Makanya Yesus bilang kamu akan haus. Dan orang kalau haus terus, dia bukan tenang. Itu kegelisahan. Itu penderitaan. Saudara, ya. Jadi ada banyak keluh kesah, orang-orang capek, depresi, bahkan ya kita dengar ada yang sampai mengakhiri hidup karena gak puas dengan hidup ini, saudara. Ada banyak yang mengejar kedudukan, setelah dia dapat kedudukan, saudaraku, ternyata dia gak puas, dia ingin kedudukan yang lebih tinggi dan terus gak pernah puas. Oh kalau begitu pendeta jangan ada usaha apa-apa, ya kita makan tidur saja, yang penting puas. Gak puas juga, saudaraku. Hutang kiri kanan, enggak, kita harus seimbang, sama-sama bilang seimbang. Jadi ada bagian yang harus kita kerjakan, saudara. Orang mencari kepuasan dengan makan, minum, pesta, buat semua dilakukan, ternyata tidak pernah puas. Saya mau tanya di sini, siapa yang sudah pernah puas karena makanan? Ada? Oh sudah puas, saya nggak perlu makan lagi. Oh saya sudah puas makan yang enak, saya nggak akan makan enak lagi. Enggak lah, saudaraku, jujur saja. Saudara kayak enggak tahu saja gitu, tegang. Ya, saya datang di Palu, yang saya cari makanan yang tidak ada di Sengkang. Makanya saya makan di rumah makan Manado. Kan di Sengkang nggak ada babi, nggak ada. Ya. Tapi saudara, bukan itu tujuan. Katakan amin. Jadi beda ya, kita bisa nikmati, bisa. Siapa bilang gak boleh nikmati? Saudara boleh jalan-jalan, boleh. Saudara bisa beli tas yang bagus, yang mahal, boleh kalau memang keuangan. Tetapi tujuan kita bukan itu, katakan amin. Jangan sampai kita terjebak di sana.
Saudara dengar, Salomo raja yang hebat, penuh hikmat, ternyata terjebak di situ. Sadarkah saudara? Salomo bukan orang biasa. Dia berhikmat. Raja-raja datang ingin mencari hikmat dari dia. Raja-raja ingin mencari jawaban dari dia. Karena dia penuh dengan hikmat. Tapi tanpa sadar, tujuan hidup Salomo berubah. Saudara. Orang yang sekelas Salomo terjebak, saudara, mencari kepuasan dari sumber dunia ini. Pengejaran kepuasan pada macam-macam dosa, seks, semua ternyata menyesatkan. Ternyata membuat penderitaan terakhir. Saudara. Orang mencari kepuasan lewat permainan, hobi, game, dan lain-lain. Saudara. Banyak orang menderita sesungguhnya. Dia kehilangan waktu. Apakah ada kepuasan? Gak pernah puas. Orang mencari kepuasan dengan menimbun harta, saudaraku. Ada kan orang tipenya begitu, saudara. Kalau tabungannya banyak, wah puas. Sebentar bisa hilang, saudara. Sekejap bisa hilang. Nah, pengakuan Salomo, orang yang berhikmat, orang yang sangat kaya, dan kekayaannya, saudara, dibanding dengan kita di sini, gak ada apa-apa. Saudara dengar pengakuan Salomo. Pengkhotbah 1 ayat 1 dan 2. Ini penting. Kita lihat, ini bukan orang yang biasa. Ya, kalau pengangguran buat pengakuan ini ya wajar, saudara. Tapi ini Salomo, coba kita baca. Pengkhotbah 1 ayat 1 dan 2. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Ayat 2 yang keras, 1, 2, 3. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah, yang Salomo maksud ini adalah segala sesuatu yang dia miliki. Saudara, yang menulis ini Salomo ya. Salomo itu luar biasa. Nah saudara, kitab pengkhotbah ini, kalau saudara baca dengan teliti, ini menceritakan tentang depresi, kekecewaan, saudaraku, akibat pencarian kesenangan dunia ini. Akibat. Kan kita pikir senang lah. Tetapi ada akibatnya. Karena tujuan hidup yang salah. Ini Salomo sedang menceritakan itu, saudaraku. Jadi pengkhotbah ini berisi, kitab pengkhotbah membawa kita untuk melihat, saudara, mengamati dunia, kehidupan di dunia ini. Ini Salomo, dia bukan orang, dia berhikmat. Dengar ya, saudara harus ingat, dia bukan orang bego, dia orang yang berhikmat. Dia teliti semuanya. Nah, saudara, Salomo walaupun dia seorang yang berhikmat, dia terjebak mencari makna hidup di dunia ini, saudaraku. Perhatikan Salomo. Dia terjebak mencari kepuasan dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Hampir semua, bukan hampir, semua kenikmatan dunia dia nikmati dan dia selidiki. Saudara perhatikan, ternyata dia mendapatkan semua sia-sia, saudaraku. Nah, awal karir Salomo, kalau saudara lihat, Salomo itu hidup bergantung kepada Tuhan. Dia hidup dalam hadirat Tuhan, saudaraku. Dia punya konsisten hubungan dengan Tuhan. Setiap tahun dia pergi ke bait Allah membawa korban. Dia beribadah di sana setiap tahun. Dia membawa 1000 korban lembu. Luar biasa, saudara. Dia bukan orang yang tidak hidup dalam hadirat Tuhan. Salomo diberi hikmat luar biasa juga, saudaraku. Karena hikmat dari Tuhan, Salomo tambah terkenal, dia tambah sukses, dia tambah kaya. Dan semua dia miliki, saudaraku. Setelah sekian tahun lamanya, perhatikan. Setelah sekian lama, Salomo mulai mencari makna hidup di dunia ini. Sudah di luar kehendak Allah, saudara. Kehidupan Salomo
tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Perhatikan saudara. Ya. Kehidupan Salomo mulai hidup jauh dari hadirat Tuhan. Salomo mulai hidup tidak sesuai kehendak Tuhan. Salomo mulai hidup sesuai kehendaknya sendiri. Apa yang dia inginkan dia lihat, dia ambil semua. Tidak bisa tidak, saudara. Itu Salomo. Dia lihat permaisuri di sana atau anak raja cantik, diambil. Dia lihat tetangga punya anak gadis cantik, bahenol, dia ambil, saudara. Makanya ada 700 istri. Ditambah berapa? 300 gundik. No, bayangkan itu. Apakah dia puas? Dia bilang, sia-sia, saudara. Salomo mengumpulkan harta begitu banyak, permata yang terbaik, semua yang terbaik di dunia dia dapatkan, saudara. Dia tidak menghalangi, Alkitab mencatat, apa yang diinginkan matanya. Dengan harapan dia bisa puas, memuaskan dirinya. Ternyata saudaraku, Salomo mulai mencari kesenangan, kepuasan dari dunia ini. Salomo mulai menimba air di dunia ini, saudaraku. Dan dia berusaha, setelah dia mendapatkan air baru, dia haus lagi, saudaraku. Dia cari air lagi. Dia cari, tetapi air yang dari dunia ini. Ternyata Salomo tidak menemukan kepuasan. Artinya begini, sama sekali Salomo tidak bahagia. Sama sekali tidak ada ketenangan Salomo. Punya istri 1000 tidak tenang. Jangankan 1000, satu saja susah tenang. Apalagi istri yang cerewet, istri yang dominan. Tapi pria-pria perlu sadar, perlu tahu, ada memang wanita yang seperti itu. Jadi terima dia apa adanya. Pria-pria katakan amin. Jangan ganti, nggak ada cerita ganti. Terima dia apa adanya, pahami dia lah. Dan jangan lupa sentuh hatinya, katakan amin. Kasih uang belanja lebih besar lagi. Dia diam itu. Pengkhotbah menyarankan kita untuk fokus kepada Allah yang abadi ketimbang semua kesenangan dunia. Dia mengarahkan kita sesungguhnya. Karena apa? Dia sudah jalani Bapak Ibu. Dia sudah lewati dan dia teliti. Ternyata apapun yang di dunia, Salomo menikmati semua yang ada di dunia. Tetapi dia berkata sia-sia. Dan ini ayat Pengkhotbah 1 ayat 1 dan 2. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem. Kesia-sia belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah, kalau saudara baca, itu kata sia-sia itu dominan gitu. Muncul kesia-siaan. Siapa Salomo? Dan apa yang dia miliki? Semuanya. Tetapi narasi yang dia bangun, sia-sia. Sementara banyak orang Kristen hanya punya sedikit, kemudian tujuan hidupnya itu. Salomo sadar, Pak. Pengkhotbah 1 ayat 14 begini. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari ini. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara tahu angin dijaring dapat gak? Enggak. Wah, yang benar nih. Kalau gitu coba sebentar keluar dari sini. Beli jaring atau jala angin. Capek saudara, banyak orang menjaring angin. Dia ambil jala, dia mulai jaring angin, dia jaring angin. Dia berusaha nangkap angin. Sampai capek saudaraku. Dan putus asa. Dunia indah memang. Menawarkan keindahan. Menawarkan kesenangan. Tetapi dunia tidak bisa memberi kedamaian, ketenangan, kepuasan. Saudara, banyak hal yang sudah dikerjakan oleh pengkhotbah Salomo ya.
Dia kerjakan banyak, saudaraku. Banyak hal pencapaian yang sudah dicapai oleh Salomo. Setelah Salomo meneliti semua pencapaiannya, makanya kita jangan sombong dengan pencapaian kita. Itu karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Ya. Setelah dia teliti semua yang pencapaiannya, karirnya, keposisinya, kehormatan, dia bilang sia-sia. Raja-raja pada waktu itu semua mengagumi dia, menghormati dia. Tapi dia bilang apa? Setelah saya selidiki, ternyata sia-sia. Nah, saudara, ungkapan yang sering diulang-ulang ini oleh Salomo, oleh pengkhotbah, kesia-siaan. Pengkhotbah membuat penekanan di sini, saudaraku, akan kesia-siaan. Hal-hal yang dari dunia itu tidak mendatangkan kebahagiaan. Itu pengkhotbah yang Salomo sedang menekankan. Semua hal duniawi dijelaskan oleh Salomo, semua sia-sia. Nah, saudara, ungkapan di bawah langit ini diulang-ulang juga, saudara. Semua yang di bawah langit ini ada 28 kali disebut merujuk pada dunia yang fana ini, saudara. Semua yang di bawah kolong langit ini. Itu dunia. Ungkapan segala sesuatu di bawah matahari ini. Maksudnya semua hal yang ada di dunia ini tidak memuaskan Salomo. Salomo tidak menemukan kepuasan sejati, saudara, dari pencapaian hidupnya. Saudara tahu, dia orang paling berhikmat, dia orang paling kaya, dia orang paling terkenal. Dan dia orang paling banyak menikmati istri yang dicatat di Alkitab. Kesenangan. Saya bayangkan Salomo ketika dia lagi bete ya, saudara tahu bete? Dia lagi gak mood, lagi bete. Pengawal, panggil biduan yang terkenal di kerajaan A. Diambil, saudara. Suruh nyanyi di depannya dia. Di mana penari yang terkenal, dia undang semua. Tapi dia bilang ternyata gak memuaskan dia. Saudara perhatikan, Salomo bukan hanya kaya. Dia memiliki kuasa. Dia memiliki kemuliaan. Tapi semua sia-sia. Tidak ada raja sebesar Salomo. Ternyata semuanya sia-sia. Dan saudara, Salomo melihat banyak penderitaan di dunia karena mengejar yang sia-sia itu. Makanya pengkhotbah itu menceritakan sebetulnya orang-orang kondisi yang stres, putus asa karena mengejar yang di dunia ini. Bukan tidak boleh, tetapi jangan menjadi tujuan hidup kita, saudara. Salomo ingatkan kita untuk mengakui keberadaan Tuhan. Di dalam pengkhotbah 12, coba kita baca. Saya bacakan ya biar cepat. Ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Siapa yang mengingatkan kita? Salomo. Karena dia sudah melewati semuanya. Dan dia menyadari sehingga dia ingatkan kepada kita para jemaat. Ingat penciptamu. Artinya begini. Hei, kembali ingat kepada Tuhan. Harus dia yang paling utama dalam hidup ini. Nah, dia ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, untuk itu baik entah itu jahat. Nasihat pengkhotbah, ingatlah akan Tuhan. Sederhananya begitu ya. Ini nasihat pengkhotbah. Jangan sampai pengejaran kita pada dunia ini sampai melupakan Tuhan. Karena itu sering terjadi, saudara. Saya berharap kita tidak. Karena kesibukan kita mulai, waktu ibadah kita kurangi karena kesibukan. Waktu bersekutu dengan Tuhan kita kurangi. Itu yang dimaksud Salomo nasihatnya. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena pengejaran akan hal di dunia ini kita abaikan perintah Allah.
Kita gak mentaati lagi. Atau begini, untuk mendapatkan yang dari dunia ini, kita tidak mentaati lagi perintah Allah. Kita diingatkan oleh pengkhotbah, pengejaran akan harta kekayaan, uang dan semua yang ada di dunia ini sia-sia, saudara. Tanpa takut akan Tuhan. Kalau tujuan hidup kita, makanya siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Tidak akan pernah puas. Sampai hari ini saudaraku, biarlah kita mulai bangun. Kita mulai luruskan kembali. Wanita Samaria ini mencari kepuasan di sumur. Tetapi Yesus datang, saudaraku. Hei, kalau kamu timba sumur ini, kamu tetap haus. Tetapi air yang akan kuberikan akan memuaskan kamu selama-lamanya. Katakan amin. Kasih tahu kiri kanan, air yang dari surga. Amin. Tapi jangan saudara beli air nanti air suci. Kasih Tuhan. Mungkin ada yang udah capek timba air. Kok gak pernah sejahtera ya? Kok justru makin keruh hidup saya? Ya, karena tujuan hidupmu salah. Kok makin susah hidup saya, tapi harta makin bertambah, karir makin bagus. Tapi kok enggak disertai dengan ketenangan, dengan kepuasan? Barangkali engkau perlu kembali kepada Yesus Kristus. Ada kabar baik, Yesus berkata begini, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi. Katakan amin. Tidak akan haus lagi. Air yang dimaksud adalah kasih Kristus itu sendiri. Kalau saudara ada kepuasan di dalam Yesus Kristus, hanya di dalam Yesus, Tuhan selalu merindukan saudara. Dengar baik-baik ya. Tuhan selalu rindu saudara. Tapi apakah kita merindukan Dia atau tidak? Mari kita selalu punya kerinduan. Saya undang saudara nanti hari Jumat kita punya ibadah khusus worship dengan Tuhan. Membangun keintiman dengan Tuhan. Ayo saudara hadir. Hanya 1 jam, paling 1 jam lebih saudaraku. Bahkan orang lain bisa berjam-jam menyembah Tuhan. Gak pernah bosan. Mari saya undang kepada saudara. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan selalu rindu saudara. Apakah saudara rindu akan Tuhan? Saudara Salomo sadar hidupnya kering, saudara. Salomo sadar ya. Ternyata hidupnya kering, gersang. Itulah sebabnya Salomo membuat pernyataan yang jujur. Gini. Dengar baik-baik. Terlalu sering orang Kristen sok rohani jaim. Tapi Salomo jujur. Dia bilang aku kering. Semua sia-sia. Dia kembali kepada Tuhan. Dia tahu di situ sumber. Luangkan waktu, renungkan saudara. Bahwa hanya Tuhan yang bisa. Dia mencari hati saudara. Dia tidak mencari harta, posisi, kehebatan saudara. Tuhan mencari hati saudara. Kenapa? Karena memang di situ dia tinggal di hati saudara. Datang kepada Tuhan dengan hati. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu. Kami butuh Engkau. Ada hati-hati yang gelisah, takut, tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Saudara, mungkin ada kegelisahan, ketakutan, atau mungkin ternyata hidup saya ini sudah salah arah. Kita jujur sama Tuhan, nyanyikan ini. Begini saudara, ketika kita tidak menyadari lagi kita ini berdosa,
ada dosa-dosa yang kita lakukan. Sesungguhnya kita sedang jauh dari Tuhan. Kita sedang jauh dari hadirat Tuhan. Sebab di hadirat Tuhan selalu kita dikoreksi, disadarkan akan kesalahan sampai yang terkecil. Justru kalau kita sadar masih ada kekuranganku, masih ada kesalahanku, justru itu karya Roh Kudus, saudara. Ini hatiku, hanya Yesus yang bisa memberi kepuasan. Hanya Yesus, saudara. Gak ada di tempat lain. Ini hatiku Dengan segenap hati kami berserah kepada campur tanganmu dalam hidupku. hatiku mengasihimu. Apapun tidak bisa Hatiku meneduhkan, tidak bisa mengasihimu. memberi kepuasan. Hatiku Sebab hanya Yesus, air kasih-Nya, Salomo tidak pernah puas merasa kering, tetapi dia sadar hanya kepada Tuhan saja. Dan dia kembali kepada Tuhan. Hatiku mengasihimu. Oh, hatiku ingin mengenalmu. Mari masing-masing datang kepada Tuhan, menyerahkan hati. Tuhan mencari hatimu. Isi hatiku. Sama-sama kita nyanyikan, ini hatiku Tuhan. Ini hatiku menyembahmu, Tulus dan tulus dan kagum. padamu Yesus. Haleluya. Ini hatiku tak sempurna. Perlu campur tanganmu Tuhan. Tanganmu dalam Datang dengan rendah hati kepada Tuhan. Hatiku ambil. Haleluya. hatiku Mengasihi hatiku ingin mengenalmu. Oh, Tuhan kau lihat isi hatiku. Oh, kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Tuhan, Engkau yang memuaskan setiap hati kami. Biar belas kasihan-Mu mengenalmu. Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Haleluya. Nyatakan kepada Tuhan. Hatiku mengasihimu. Amin, amin. Hatiku Hanya di dalam Yesus mengenal ada damai sejahtera, kepuasan. mengertimu. Tuhan, Kau yang tahu hati kami. Lihat isi Hatiku, Tuhan Kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Katakan kepada Tuhan, Tuhan Tuhan, Kau lihat
Mari sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Serahkan hatimu kepada Tuhan. Berserah penuh. Mungkin engkau tidak tahu, engkau ragu dengan masa depanmu. Ada kecemasan, ketakutan, datang kepada Yesus. Kasih-Nya akan memulihkan engkau. Yesus, Yesus, Yesus. Kami puji Engkau yang kami muliakan di tempat ini. Mari memuliakan Dia, memberi pujian kepada Dia. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang penuh belas kasihan. Oh, haleluya. Terpujilah nama Yesus. Kami berserah. Haleluya. Mari persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Dia ambil alih seluruh bagian hatimu dan Dia penuhi dengan kasih-Nya. Haleluya. Glory. Kami serahkan hati kami. Biar puji-pujian dinaikkan dari hati kami. Glory. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Hormat pujian bagimu. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah pencerahan firman-Mu ini merubah arah hidup kami. Merubah pola pikir kami ini Tuhan. Merubah tujuan hidup kami. Hanya untuk memuliakan Engkau. Dengan melakukan kehendak-Mu. Sampai kami menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Bapak, aku berdoa yang sedang memiliki pergumulan-pergumulan yang berat. Tuhan, nyatakan kuasa kasih-Mu, pertolongan-Mu. Sehingga bisa ada kelegaan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat rekan-rekan kami yang tidak sempat hadir. Bahkan ada jemaat-jemaat yang sudah tidak hadir beribadah. Mari kita angkat tangan, kita berdoa buat mereka. Bapak, ini doa kami biar Engkau yang menjamah setiap hati saudara-saudara kami. Sehingga Engkau yang menaruh kerinduan untuk datang kembali kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Ini doa kami. Yang sakit kami berdoa Tuhan jamah dalam nama Yesus dipulihkan. Yang sedang sakit hati yang menimbun kebencian kami berdoa kuatkan bisa mengampuni dalam nama Yesus Kristus. Dan kami berdoa setiap kami yang sudah salah arah hidup kami. Roh Kudus sadarkan kami. Sehingga kami bisa berbalik kembali kepada jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Kami tahu apapun situasi keadaan. Ketika kami berada dalam kehendak-Mu. Itulah yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami beralaskan doa ini. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Saya kembalikan kepada song leader. Hatiku mengasihi-Mu. Kita masih tetap berdiri, kita akan akhiri ibadah ini. Mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Engkau lihat isi hatiku.
Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau telah melihat isi hati kami semua Tuhan. Engkau beri kami yang terbaik Tuhan. Berdoa juga hamba-Mu Tuhan yang tidak hadir juga, yang dalam pelayanan Engkau berkati juga Tuhan. Berkati kesehatannya, keluarganya semuanya Tuhan. Terima kasih semuanya. Dan berdoa juga hambanya yang tadi memberitakan firman Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan. Terima kasih atas firman-Nya yang begitu membuat kita tahu apa tujuan hidup kami Tuhan. Engkau adalah tujuan kami Tuhan, adalah akhir kehidupan bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini, siang hari ini telah selesai ibadah kami Tuhan. Kau berkati kami semuanya Tuhan, dan kami akan pulang bersama-sama Tuhan. Pulanglah saudara-saudara kami semuanya, tibakan kami di rumah tanpa kekurangan apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami akan pulang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.